Seorang bisnis analis pasti sering mendengar istilah ini. Requirement, needs atau kebutuhan, desain, dan solusi. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Requirement adalah representasi dari suatu kebutuhan. Requirement ini seharusnya sudah terstruktur, terdokumentasi dengan baik, dan harus fokus pada nilai yang akan dihasilkan. Ada 4 jenis requirement. Yang pertama adalah business requirement. Business requirement adalah sebuah pernyataan tentang tujuan, sasaran, dan hasil yang akan dicapai jika suatu perubahan diterapkan. Contohnya, adanya kebutuhan untuk peningkatan potensi penjualan, menggunakan analisa data perilaku dan kebiasaan pelanggan. Kemudian, business requirement ini didetailkan lagi oleh para stakeholder, berupa list kebutuhan yang menunjang terwujudnya nilai dan sasaran bisnis tersebut. Contohnya, dari business requirement tadi, ada 3 stakeholder requirement. Tim product development ingin mengetahui tren produk berdasarkan segmentasi usia. Kemudian, tim marketing ingin mengetahui campaign channel yang paling diminati oleh masing-masing pelanggan. Dan, tim sales ingin melacak serta mengetahui sebaran pelanggan pada area dan lokasi tertentu. Selanjutnya, perlu didefinisikan kapabilitas dan kualitas dari solusi atas stakeholder requirement tersebut, yang biasa dinamakan solution requirement. Seperti, tersedianya dashboard dan laporan untuk tren produk per kategori usia, serta preferensi metode kampanye tiap pelanggan. Tersedianya peta dan report penjualan tiap area tempat tinggal pelanggan. Semua data yang ditampilkan adalah agregasi data 30 hari ke belakang. Saat diakses, waktu yang diperlukan untuk menampilkan data ke dashboard, maksimal 3 detik. Terakhir, dashboard tersebut bisa diakses di komputer, tablet, maupun smartphone. Jika dilihat, requirement tersebut bisa dipilah menjadi functional dan non-functional requirement. Functional requirement menunjukkan kapabilitas dan komponen yang harus dimiliki oleh sistem. Sedangkan non-functional requirement berkaitan dengan bagaimana sistem secara umum beroperasi, seperti keamanan, kompatibilitas, performance, dan sebagainya. Requirement terakhir, yang biasanya terlupakan adalah transition requirement. Ketika sebuah solusi go live, kadang perlu ada masa transisi untuk perpindahan dari sistem lama ke sistem baru. Misal karena strategi go live yang gradual, adanya data konversi, atau proses sosialisasi. Contohnya, selama 29 hari pertama, sistem akan menggunakan data yang diupload manual untuk proses agregasi, analisa dan kalkulasi. Business requirement, stakeholder requirement, solution requirement, dan transition requirement adalah representasi dari suatu kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, requirement tersebut akan digunakan untuk membuat desain dari solusi yang akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan. Sebenarnya, tidak ada pembeda yang tegas antara requirement dan desain. Teknik yang digunakan pun banyak kesamaan. Biasanya, desain dilakukan oleh bisnis analis bersama tim teknis. Berikut ini contoh requirement dan desainnya. Untuk menampilkan data penjualan dari segmen tertentu, dibuatlah desain dashboardnya. Untuk meningkatkan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan, dibuatlah desain flow prosesnya. Dan untuk aplikasi penjualan dari retailer ke pelanggan, dibuatlah desain prototipenya. Yang perlu digarisbawahi, bisnis analis harus mengevaluasi desain final sebelum solusi diimplementasikan.